kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Dua jasad pendulang emas ilegal yang tewas ditemukan dan dievakuasi ke RSUD DKI. Seorang warga mabuk tewas tertembak. Warga bakar pos TNI di Kabupaten Asmat. Begal rawan di Kabupaten Merauke. IRT baru keluar rumah, langsung dianiaya. Pipit, seorang ibu muda mengalami luka serius di bagian wajah akibat dibegal di depan rumahnya pada hari Sabtu. Saat itu Pipit hendak keluar rumah di Jalan Radio dan tiba-tiba seorang pria muncul dari semak-semak dan langsung mengayunkan senjata tajam ke arah korban. Hantaman tersebut tidak hanya sekali, namun 3 kali hingga ia terjatuh dan pingsan. Berapa orang itu? 1 orang saja. Nah, awalnya memang tidak lihat dia? Tidak lihat, dia muncul tiba-tiba dari alang-alang situ. Sudah kabur ya? Iya. Tapi kenali pelaku kan tidak? Tidak, saya tidak kenal. Karena saya baru pindah di rumah sini, tahu di Jalan Radio. Yang diambil apa saja? Isinya di tas itu ada HP, dompet sama uang sekitar 200.000. Tapi dompetnya sudah ketemu selang 1 hari setelah kejadian. Di sekitar situ juga? Iya. Sementara itu pelaku kini dalam proses pengejaran oleh polisi yang sudah mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dari keterangan saksi dan bukti di lokasi. Mengenai mulut korban sehingga korban terjatuh. Pada saat korban terjatuh, diduga pelaku ini melakukan pemukulan lagi di bagian lengan kanan dan bagian pinggang sebelah kanan juga sehingga korban sempat tidak sadarkan diri. Dan pada saat itu diduga pelaku mengambil tas yang berisikan HP dan uang sebesar 200.000. Polisi mengimbau warga waspada dan mengantisipasi begal dengan cara tidak menggunakan barang mewah atau barang yang mengundang pencuri untuk beraksi. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang narapidana di Lapas Merauke berhasil kabur pada hari Minggu. Eduardus Supusepa berhasil lolos dari pengawalan petugas NAPI yang saat itu tengah menjaganya saat menjalani perawatan kesehatan di RSUD Merauke. Petugas membawa Eduardus dan 2 narapidana lainnya berobat ke rumah sakit. 2 narapidana berhasil tiba di lapas, namun Eduardus hingga malam hari tidak kunjung kembali. Kepala Lapas Merauke, Dewanto, mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti bagaimana Eduardus bisa melarikan diri meski dikawal ketat petugas selama di luar lapas. Dikeluarkan 4 orang warga binaan, salah satunya itu Eduardus Supusepa. Kemudian pengobatannya di RSUD Kabupaten Merauke, 3 orangnya sudah dibawa lagi ke lapas, kemudian 1 orang itu tidak kembali. Nah ini kemungkinan yang awalnya yang lalai ya, tidak waspada sehingga 1 orang itu tidak kembali ke lapas dan kaburnya dari rumah sakit. Oke. Kayak gitu Pak. Di dalam pencarian kami melakukan pelacakan, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polres untuk mencari informasi di mana keberadaan yang pelarian tersebut. Kepemilikan senjata ilegal, hukumannya 8 bulan, sisa 2 bulan lagi. Eduardus Supusepa sebenarnya tinggal 2 bulan lagi menjalani masa tahanan. Sebelumnya, hakim menjatuhkan vonis 8 bulan terhadap Eduardus karena kasus kepemilikan senjata api. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Polisi bekerja keras menurunkan jerigen berisi miras jenis Sagero dari pohon kelapa di kawasan Buti Darat, Kabupaten Merauke. Pemilik minuman ini mencoba menyembunyikan Sagero dari incaran petugas yang melakukan razia minuman keras di Kelurahan Samkai. Namun pemilik minuman keras keburu melarikan diri. Meski demikian, polisi tetap harus mengangkut jerigen berisi minuman keras tersebut sebagai barang bukti. Polisi ingin membuat jerah kepada warga yang masih membandel memproduksi minuman keras lokal. Bahwa kemarin Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke melaksanakan grebek pembuatan minuman lokal tradisional jenis Sagero dan Sopi di Jalan Arafura, Buti, Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke. Berhasil menyita barang bukti berupa ratusan liter Sagero dan Sopi dan langsung dimusnahkan di tempat kejadian. Polisi langsung memusnahkan minuman keras lokal tersebut dengan membuangnya ke tanah. Pelaku saat ini masih diburu polisi. Polisi mengimbau warga tidak memproduksi miras oplosan karena akan dikenakan sanksi pidana. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.